Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Engkau menyatakan keselamatan melalui bangsa Israel dan kemudian diberikan kepada gereja sebagai Israel baru, sebagai Sion baru, seperti gunung Sion, gunung Allah yang tak akan hancur oleh kuasa manapun. Berkatilah kami, gereja kami, supaya kami bisa membagikan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Bileam, seorang dukun orang Moab, yang diminta untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi ternyata Bileam yang mau mengutuk bangsa Israel itu melihat bahwa Israel berasal dari Allah. Dan nubuatan bahwa akan ada muncul seorang pemimpin dari bangsa Israel yang akan menjadi penyelamat dunia. Israel dari Allah dan Israel baru, yaitu gereja Katolik juga dari Allah. Jadi para saudara, hampir tidak mungkin, kalau boleh dikatakan mustahil, bahwa Israel akan lenyap dari muka bumi ini. Karena Tuhan memilih bangsa Israel sejak dulu, Abraham hingga sekarang. Maka ketika ada kelompok tertentu yang mau menghabiskan orang Israel, hampir tidak mungkin, bahkan mereka sendiri yang akan dihancurkan, dihabiskan oleh orang-orang Israel. Karena itulah maka saudaraku terkasih dalam Kristus, gereja Katolik ada gereja berdasar kontinuitas dalam perjanjian lama, ya, dari Israel sampai sekarang, dan ya, itulah yang Tuhan kehendaki sebagai sarana supaya gereja menjadi tanda, menjadi sarana, menjadi kekuatan, menjadi sumber keselamatan bagi umat manusia. Itu yang harus kita sadari, bahwa gereja kita adalah gereja yang akhirnya dikehendaki oleh Tuhan bagi kita semua. Maka kita ingat akan kata-kata Yesus kepada Petrus, pemimpin para rasul, ya, di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Dan kemudian yang kedua, tidak ada satu kuasa manapun yang dapat menghancurkan gereja. Sehebat dosa, kelemahan para pemimpin, tetap satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua, menarik sekali bahwa orang Israel, orang-orang Yahudi, pemimpin agama, bertanya dari mana kuasa Yesus itu. Tetapi ini sesuatu yang logis dan murni, karena yang wajar karena Yesus menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, kemudian menyembuhkan berbagai macam penyakit, apapun juga. Dari mana kuasa itu? Mereka bertanya, tetapi mereka tidak mendengarkan suara hati mereka. Sesuatu yang tidak mungkin dari manusia ketika itu dikatakan. Dari manusia kah? Dari Allah kah? Yesus bertanya. Yohanes Pembaptis ya, mewartakan kabar gembira. Dari mana kuasa itu? Saudaraku terkasih dalam Kristus. Banyak orang bertanya siapa Yesus itu yang dianggap aja sebagai nabi. Bukan hanya sekedar nabi. Tapi dia adalah Allah yang dapat menyelamatkan, membebaskan manusia. Yang memberikan kedamaian, ketentraman abadi kepada kita manusia. Penebus, satu-satunya penebus bagi kita yang sampai kepada Allah. Membawa kita semua yang ada kita alami kepada Bapa di surga. Dan Bapa akan memberikan lewat Yesus. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, saya ingatkan akan satu hal penting di dalam teologi kita yang disebut ex opere operato dan ex opere operandis. Artinya apa? Ex opere operato adalah artinya bahwa kuasa itu diberikan oleh secara legal, ya, berkat tabisan, berkat kuasa-kuasa yang diberikan oleh dunia karena diangkat dan seterusnya. Ya, ini kuasa legal ketika orang menjalankan sesuatu, doa-doa dan segala macam sehubungan dengan tugas-tugasnya, itu sah, itu benar, itu sarana. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat, ex operato operandis. Operandis kata-kata ini. Ini artinya apa? Orang itu menjadi punya kuasa, punya daya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Allah, ketika dia bersatu dengan Allah, ketika dia dipilih Allah, ya,
untuk mendapatkan kuasa itu. Maka kalau kita perhatikan, ke-12 rasul itu dipilih oleh Yesus. Tetapi ada satu rasul yang sungguh-sungguh Allah sendiri yang memilih, yaitu Paulus. Ya. Nah, Allah memilih Paulus untuk menjadi rasul, menjadi orang yang punya kemampuan dan daya dan luar biasa bagi dunia. Demikian juga dengan kita. Kita semua bisa dipilih Allah. Tuhan memilih Anda, memilih kita, menentukan kita untuk mendapatkan kuasa kalau kita bersatu dengan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, kalau kita mengalami Tuhan, kalau kita ditangkap oleh Tuhan, maka kita butuh perjuangan untuk selalu menghayati kehadiran Tuhan, menemukan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, yang Tuhan menentukan kita juga, memilih kita untuk menjadi alatnya. Semoga Anda semua tidak hanya ex operato, tetapi juga ex opero operantis. Tuhan memberkati Anda, dan semoga kita semua bersatu dengan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan mengalir dalam diri orang-orang yang kita layani. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.